Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi ada pertanyaan menarik ya dari pemirsa, ngomong soal bahaya penggunaan oli diesel di mesin bensin. Ya sekalian penulis bahas juga bahaya penggunaan oli motor lagi di motor metik, ataupun ya oli motor lagi ke motor ke mobil. Memang secara general ya pabrikan itu melarang penggunaan oli yang beda peruntukan. Tapi masalah utama itu sebenarnya bukan soal bahaya, bukan soal merusak, karena ya resiko-resiko yang diungkapkan itu kan sebenarnya bisa terjadi walau olinya itu tepat untuk kendaraannya. Sebenarnya oli untuk tiap kendaraan pun itu juga ada tepat dan tidak tepat juga. Sebenarnya lah, kalau kita bicara soal oli motor, ya, itu ada oli yang untuk keperluan awet dipakai lama. Tapi ada juga oli yang untuk keperluan cocok dipakai ngebut, ya kan? Kalau oli motor sih jarang ya, mungkin yang lebih banyak itu oli mobil. Ada oli mobil yang untuk extended usage, ada oli mobil normal, ada oli mobil yang untuk balapan. Ini padahal oli mobil semua. Nah ini artinya sebenarnya ya untuk tiap-tiap pemakaian itu juga ada pembedanya, ada fokusnya. Bahaya kalau untuk Indonesia itu hanya terjadi ketika apa ya? Ketika oli moli yang aditifnya banyak dipakai untuk kendaraan yang butuh aditif sedikit. Bahayanya juga nggak bisa dibilang bahaya serius, karena ya kembali lagi ya, apa sih yang bikin bahaya? Jangan salah ya, kendaraan diesel modern itu malah kebutuhan terhadap standar oli itu jauh lebih tinggi. Mengapa? Karena mereka butuh yang low SAP, low SAPS, butuh rendah fosfor, butuh rendah apa mana, sulfated ash ya, terus butuh rendah sulfur juga, butuh rendah seperti itu ya, karena ditengarai aditif-aditif tersebut bisa membuntu knalpot. Tapi ya membuntu knalpotnya nggak langsung singkat dalam beberapa kilometer atau ratus kilometer, tapi dalam ratusan ribu kilometer. Jadi antara tendensi dan tidak, antara yang cenderung bikin buntu knalpot dan yang tidak. Kalau dulu penulis mungkin sebut yang oli diesel itu enggak dirancang untuk RPM tinggi. Iya, masalahnya bahan oli untuk yang RPM tinggi pun ternyata sudah nggak dipakai lagi di kendaraan yang membutuhkan. Oli-oli dengan label racing pun kita lihat mulai berkurang kan.
Walau ada yang ngotot kayak misalnya Enduro Racing, apa mana merek-merek Indonesia yang kata-kata racing-racingan. Tapi kan kalau merek luar negeri, oli racing kan sudah jarang. Mengapa seperti itu? Karena ya olinya ya sudah nggak layak racing lagi. Karena bahan olinya sudah nggak pakai bahan yang benar-benar cocok untuk racing. Dan ya di oli mobil pun sama ya. Kalau oli diesel nggak ada tulisannya racing ya. Mobil diesel racing kayak gak ono ya. Yang racing adalah untuk mobil bensin. Baru kalau implementasinya seperti misalnya dari oli mobil dipakai oli motor lagi gitu ya, itu ada resiko. Tapi bukan bahaya ya sebenarnya, karena ya selip kopling kan, selip kopling itu akan sembuh kalau olinya diganti. Jadi artinya rusaknya nggak permanen. Ya sebenarnya bukan bahaya juga, cuma gak cocok aja. Oli motor lagi di motor metik, ya apa bahayanya? Nggak ada. Mungkin disebut, oh kalau oli khusus metik ada gini 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 gini. Jadi kita nggak usah lihat anu lah, nggak usah lihat apa kandungan opo ya di motor metik. Yang di mesinnya aja, memang beda apa sih mesinnya? Misal mesinnya R15 dengan mesin NMAX, bedanya apa? Nggak ada tuh. Kalau bagian dalam mesin, ruang bakar, letakkan injektor, dan contohnya aja lah, yang apa? Yang modif gitu. Kalau bisa modif R15 pasti dirubah jadi R15 kan. Pistonnya ganti punya R15. Ring pistonnya punya R15. Cylinder headnya punya R15. Ya bisa kan. Apa setelah itu mereka kemudian pakai oli Jaso MA? Ya enggak juga ya. Biasanya orang masih tetap pakai oli khusus motor metik. Jadi sebenarnya bahaya itu adalah sesuatu yang diciptakan. Padahal sebenarnya ya enggak apa-apa. Ya kalau jeli oli yang disebut untuk mesin bensin, itu kadang ada yang standar API apa C apa gitu ya. Jadi sebenarnya bisa untuk mesin diesel juga. API SNCF gitu misalnya ya. Nah, CF itu kan sudah standar untuk diesel. Yang kan kadang di oli diesel juga ada tulisan APIS berapanya gitu ya. Jadi nggak mutlak. Bahaya itu terjadi kalau kita menggunakan apa ya standar ganti oli yang fix pakai kilometer. Ya karena namanya oli ya itu namanya optimal. Nah optimal itu artinya sifat oli sudah dibuat pas untuk kebutuhan apa mesinnya. Kalau untuk mobil diesel itu berarti ya, oh karena cenderung bensinnya banyak jelaga, maka perlu ada tambahan aditif ini biar olinya lebih awet.
Ketika diterapkan di mobil bensin, aditif ini nggak butuh, malah bikin tenaga ngedrop misalnya, hasilnya adalah nggak maksimal. Bukan soal bahaya. Ketika oli diesel dipakai di oli mesin bensin, jadi ada kelemahan. Aditifnya terlalu banyak. Karena aditif ini terlalu banyak, jadi oli nggak bisa begitu awet. Nah, ketika ini terjadi ya, masa pakai oli harus disesuaikan, nggak bisa tetap pakai standar. Begitu juga ketika oli mesin bensin diterapkan di diesel. Karena diesel ini butuh pembersih, pembersih jelaga lah, Itu kalau pakai oli mesin bensin, ya ada resiko cepat rusak juga. Umur kendaraan akan berkurang. Bukan umur olinya akan berkurang. Kalau oli PCMU dipakai di motor gimana? Kalau dulu sih Balunus ngomong oli mobil itu nggak dirancang untuk RPM tinggi, tapi masalahnya sekarang ya sama saja ya bahannya. Malah kalau mau pakai oli yang sip sekarang itu ya PCMU, jangan oli matic, karena dari pabrik olinya sendiri sudah nyetel kayak gitu. Olinya motor matic itu dijamin paling murahan dari jajaran produknya. Oli mobil yang aditifnya paling komplit. Jadi ya itu semua cuma ketakutan aja lah menurut penulis. Cuma hubungannya dengan optimal atau enggak. Kalau enggak optimal ya kita enggak bisa menerapkan masa pakai oli yang sama. Jadi kalau olinya untuk oli mobil misalnya ya, dipakai di motor ya jangan pakai standarnya oli mobil. Oli mobil disebut bisa 10.000 dibungkusnya gitu ya. Di motor jangan 10.000, ya harus lebih pendek. Ya bisa 2.000 atau 1.000 tergantung dari seberapa parah kerusakan oli dan seberapa ekstrim pemakaian. Pakai oli diesel di mobil bensin begitu, pakai oli mobil bensin di mobil diesel juga begitu. Pakai oli motor jadi oli mobil ya begitu juga. Jadi umur nggak bisa disamakan. Jadi ya kuncinya itu ganti olinya. Kuncinya adalah ganti olinya. Entah mengapa ya dari kemarin kok lambat terus. Ini mau sekali lagi ya. Ini olinya sudah oli oli FK. Puji kusen apa? Lali apa? Lali. FK singkatannya apa lali ya. Jadi semuanya bergantung dari umur. Oli sama-sama untuk mobil bensin, kemampuannya bisa beda jauh sekali. Sama-sama oli mobil, penulis pakai di motor NMAX-nya penulis, beda umurnya bisa beda jauh sekali. Apalagi ini motor yang kena fuel dilution. Kalau di motor yang nggak kena fuel dilution ya agak lebih sedikit lah bedanya oli jelek dan oli bagus.
Mungkin 500 banding sama juga ya. AHM MPX2 itu dia motor Honda Beat penulis pakai berapa? 300 km ya, MPX2. Padahal kalau Honda Beat penulis kasih mesran dicampur bimoli 6.000 7.000 bisa. Itu padahal mesran bukan termasuk oli yang paling awet di motor penulis. Kalau misal apa Honda Beat Honda Beat-nya dikasih oli Bardahel atau Repsol 20W50, wah wis 10.000 lebih mungkin ya, karena yang pakai istri penulis bukan penulis sendiri. Dan itu bisa lebih dari 2 tahun, bisa 3 tahun malah. Jadi apa ya, nggak bisa pakai omongan generalisasi oli ini lebih nggak cocok, oli diesel nggak cocok untuk mobil bensin, atau oli motor laki nggak bisa untuk oli motor matic, atau oli mobil bensin nggak bisa untuk oli motor matic. Problemnya adalah karena yang khusus untuk motor sendiri kualitasnya bagus, enggak. Yang khusus untuk mobil bensin kualitasnya bagus atau enggak. Kalau oli mobil bensinnya itu misalnya ya Idemitsu 5W30 dibandingkan Delvac One, ya beda. Aduh. Jauh ya. Jadi nggak bisa ya disamakan seperti itu. Dan kebanyakan juga orang membandingkan itu nggak dari merek yang sama. Bahkan untuk merek yang sama, nggak dari jenis yang sama, nggak yang sekelas. Tapi memang kadang susah untuk cari oli yang sekelas. Contohnya Delvac One lah. Delvac One itu kalau versi bensinnya apa sih emang? Versi untuk motornya apa sih emang? Susah. Apa mobil One? Ternyata mobil One itu jenisnya wakeh banget ya. Sehingga nggak dijamin yang apa jenenge, yang tipe ini itu ya, itu lebih bagus. Malah penulis malah curiga ya, nggak ada mobil One yang sebagus Delvac One, Delvac 1. Nggak ada mobil satu yang lebih bagus dari Delvac 1. Penulis kok curiga kayak gitu. Jadi ada dilema seperti itu. Apalagi kalau olinya oli Pertamina, kualitasnya malah tambah sulit diterka kalau nggak coba sendiri. Hanya orang yang nggak nyangka bahwa Mesoran Super itu aslinya lebih bagus daripada Enduro untuk motor laki ya. Untuk mobil Mesoran Super bisa jadi lebih bagus daripada Prima XP, walau ada juga yang bilang Prima XP lebih halus ya daripada Mesoran Super. Tapi ya intinya susah untuk cari kesetaraan gitu, walau itu satu merek. Oli opo sih yang satu merek
ada levelnya sama untuk oli mobil, oli motor, oli diesel. Sementara penulis nggak pernah nemu ya contohnya. Karena biasanya buat olinya itu tergantung sama tren. Tren sesuai permintaan pasaran. Jadi biasanya oli mobilnya itu encer-encer, nggak ada yang 20W50 misalnya. Paling ya 10W40. Ada beberapa merek yang malah untuk versi tertingginya nggak ada yang 10W40. Mulai dari 10W30 atau bahkan 5W30. Di oli diesel dia nggak nyediakan yang versi paling sip, paling tinggi gitu. Ada yang seperti itu. Jadi oli diesel versi yang paling murah toh. Nggak ada yang selevel. Oli motor juga biasanya ditinggalkan. Kalau beberapa pabrikan ya, seperti misalnya apa ya, PTT, justru oli motornya yang ada yang PAU, yang oli mobil enggak. Dan oli FK ini kayaknya juga sama, justru yang oli motor sing PAU nih, yang oli mobil malah enggak ada ya. Jadi ya kalau beli oli FK ya mau dipakai di mobil, beliau yang untuk versi motor. Apa ya, yang versi ya 10W50 kalau ada, kalau enggak gitu yang sama kayak punya menulis 5W50 pakai di mobil ya, sorry. Jadi pakai olinya motor dipakai di mobil. Karena yang oli mobilnya sendiri nggak ada PAU ester kayaknya ya. Cuma tulisannya sintetik. Nah, unik kan. Tapi butuh oli encer mas, oh, gampang. 40% bimoli, tapi saya encer. Terus, iya semua itu anu ya. Ya karena sekarang ini zamannya perampingan semua. Pabrik-pabrik itu buat oli itu semurah-murahnya lah produksinya. Jadi nggak ada jajaran lengkap kayak zaman dulu, kayak zamannya Castrol GPS yang dijamin kalau olinya sudah sintetik sip banget. Sekarang sudah nggak zaman itu lagi. Karena sekarang bahan BAU wis langka ya, rebutan. Jadi nggak ekonomis. Dengan sebutan nggak ekonomis pun harga oli tetap mahal. Kayak penulis tadi lihat harganya oli Motorex 300.000 per liter, dan itu yang bukan PAU. Yang semi PAU harganya di atas 350.000 atau ya ngepasnya 345.000 lah. Oli Motorex semi PAU. Sing PAU ester embuh piro. Ya seperti itulah kenyataannya. Ya wes itu aja. Intinya ya semua itu tergantung dari, nggak cuma label di luarnya oli diesel, oli motor, oli apa, tapi dari ya sebenarnya itu dibuatnya berkualitas atau enggak, bahannya bagus atau enggak, aditifnya sudah komplit atau enggak. Dan kadang oli diesel aditifnya lebih komplit daripada oli misalnya oli motor matic. Jadi pakai oli diesel itu malah lebih awet, malah lebih halus mesinnya, walau mungkin tenaga nggak bisa keluar. Tapi kan orang tujuannya beda-beda. Kalau ngecek kan nyari awet ya. Apalagi kalau kita sudah tahu, oh ini pakai oli meseran ini wes oke wes bisa awet ini, ya wes. Kalau itu oli sebenarnya untuk mobil bensin pakai di motor matic, no problem. Ya sayangnya kondisinya sekarang seperti itu. Ya wes begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.